밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fia Azahra Rahmadita, NPM 2341111. Saya dari kelas manajemen 23C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang rencana dan tujuan organisasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari perencanaan. Perencanaan adalah upaya untuk mencapai tujuan dan menentukan tahap-tahap untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan juga dapat diartikan dalam berbagai perspektif, di antaranya perencanaan sebagai kegiatan dasar manusia, perencanaan sebagai pilihan rasional, dan perencanaan sebagai pengendalian tindakan masa depan. Yang kedua yaitu tujuan perencanaan. Tujuan perencanaan adalah untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan mengikuti langkah-langkah yang tepat. Tujuan perencanaan ini seringkali berkaitan dengan pergerakan suatu perusahaan. Stephen Robbins dan Marie Coulter mengemukakan beberapa tujuan perencanaan, yaitu yang pertama, untuk memberikan pengarahan baik untuk manajer maupun karyawan non-manajerial. Dengan rencana, karyawan dapat mengetahui apa yang harus mereka capai, dengan siapa mereka harus bekerja sama, dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Yang kedua, untuk mengurangi ketidakpastian. Ketika seorang manajer membuat rencana, ia dipaksa untuk melihat jauh ke depan, meramalkan perubahan, memperkirakan efek dari perubahan tersebut, dan menyusun rencana untuk menghadapinya. Yang ketiga, yaitu untuk meminimalisir pemborosan. Dengan kerja yang terarah dan terencana, karyawan dapat bekerja lebih efisien dan mengurangi pemborosan. Selain itu, dengan rencana, seorang manajer juga dapat mengidentifikasi dan menghapus hal-hal yang dapat menimbulkan inefisiensi dalam perusahaan atau organisasi. Tujuan perencanaan terakhir atau yang keempat, yaitu untuk menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya, yaitu proses pengontrolan dan pengevaluasian. Proses pengevaluasian adalah proses membandingkan rencana dengan kenyataan yang ada. Tanpa adanya rencana, manajer tidak akan dapat menilai kinerja perusahaan. Selanjutnya yaitu unsur perencanaan. Unsur perencanaan terdiri atas dua unsur penting, yaitu sasaran dan rencana itu sendiri. Yang pertama yaitu sasaran. Sasaran adalah hal yang ingin dicapai oleh individu, grup, atau seluruh organisasi. Sasaran sering pula disebut sebagai tujuan. Sasaran memandu manajemen membuat keputusan dan membuat kriteria untuk mengukur suatu pekerjaan. Sasaran dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang dinyatakan state goal dan sasaran real. State goal adalah sasaran yang dinyatakan organisasi kepada masyarakat luas, sedangkan sasaran real adalah sasaran yang benar-benar diinginkan oleh perusahaan. Ada dua pendekatan utama yang dapat digunakan organisasi untuk mencapai sasarannya. Pendekatan pertama disebut pendekatan tradisional. Pendekatan ini, manajer puncak memberikan sasaran-sasaran umum yang kemudian diturunkan oleh bawahannya menjadi tujuan atau sub-goals yang lebih terperinci. Bawahannya itu kemudian menurunkan lagi kepada anak buahnya dan terus hingga mencapai tingkat paling bawah. Pendekatan yang kedua disebut dengan manajemen by objective atau MBO.
Pada pendekatan ini, sasaran dan tujuan organisasi tidak ditentukan oleh manajer puncak saja, tetapi juga oleh karyawan, manajer, dan karyawan bersama-sama membuat sasaran yang ingin mereka capai. Dengan begini, karyawan akan merasa dihargai, sehingga produktivitas mereka akan meningkat. Yang kedua yaitu unsur rencana. Rencana atau plan adalah dokumen yang digunakan sebagai skema untuk mencapai tujuan. Rencana biasanya mencakup alokasi sumber daya, jadwal, dan tindakan-tindakan penting lainnya. Rencana berdasarkan cakupannya. Berdasarkan cakupannya, rencana dapat dibagi menjadi rencana strategis dan rencana operasional. Rencana strategis adalah rencana umum yang berlaku di seluruh lapisan organisasi. Sedangkan rencana operasional adalah rencana yang mengatur kegiatan sehari-hari anggota organisasi. Yang kedua, rencana berdasarkan jangka waktu. Berdasarkan jangka waktunya, rencana dapat dibagi menjadi rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek. Rencana jangka panjang adalah rencana dengan jangka waktu 3 tahun, sedangkan rencana jangka pendek adalah rencana yang memiliki jangka waktu 1 tahun. Sementara rencana yang berada di antara keduanya dikatakan memiliki intermediate time frame. Rencana yang ketiga yaitu rencana berdasarkan kekhususannya. Menurut kekhususannya, rencana dibagi menjadi rencana direksional dan rencana spesifik. Rencana direksional adalah rencana yang hanya memberikan guidelines secara umum, tidak mendetail. Sementara itu, rencana spesifik adalah rencana yang secara detail menentukan cara-cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Lalu yang selanjutnya, rencana berdasarkan frekuensi penggunanya. Rencana dibagi berdasarkan frekuensi penggunanya, yaitu single use atau standing. Single use plan adalah rencana yang didesain untuk dilaksanakan satu kali saja. Sementara itu, standing plan adalah rencana yang berjalan selama perusahaan tersebut berdiri. Yang termasuk di dalamnya adalah prosedur, peraturan, kebijakan, dan yang lain-lain. Yang selanjutnya yaitu pengertian organisasi. Organisasi adalah suatu kesatuan atau susunan yang terdiri atas orang-orang yang dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi organisasi yaitu untuk mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap individu dalam manajemen menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.